$1.000 sebenarnya bukan angka yang fantastis ya buat seorang software engineer, apalagi yang sudah senior mungkin. Dan juga jadi kalau mau disebut pamer juga, kalau kita di industri ini seharusnya bukan yang pamer-pamer banget tentang $1.000 pertama dari Udemy. Dan tentang mindset passive income di sini bukan buat bahwa ini adalah sebuah mindset yang valid gitu, tapi ini lebih ke cerita pengalaman saya aja. Jadi teman-teman yang memiliki cerita tentang passive income di dunia programming mungkin khususnya, boleh banget kalau mau cerita-cerita juga di kolom komentar video ini gitu ya. Oke, kita coba langsung buka dashboardnya. Jadi di sini adalah dashboard, gambaran umum pendapatan saya di Udemy dan juga kinerjanya mungkin ya. Kalau dilihat ini sebenarnya $1.000 ini saya dapatkan selama sepanjang waktu gitu. Jadi bukan 1 bulan ataupun 1 tahun, tapi dari awal membuat kursus di Udemy. Dan startnya mulai dari Agustus di sini sebenarnya, di Agustus 2020. Jadi awal 2020 itu kita COVID ya, pandemi, terus kemudian saya mulai jarang keluar, kegiatan-kegiatan di luar gitu jarang, karena mulai berkurang juga, akhirnya kepikiran untuk coba mengconvert atau mengupload video-video saya yang sudah saya buat gitu. Jadi stepnya memang saya tidak langsung masuk ke Udemy ini ya. Jadi memang sudah ada video sebelumnya. Jadi tinggal mempelajari platformnya. Di sini dimulai dari Agustus 2020 dan pendapatan yang bisa dibilang lumayan cukup besar terjadi di akhir tahun 2021 kemarin di bulan November sama Desember di sini. Habis itu lumayan turun lagi. Dan ini pendapatan bulan ini gitu ya. Jadi untuk total pendaftaran di sini ada 347, terus kemudian peringkat instrukturnya rata-rata di sini ada 4,7, yang tertinggi bintang 5 mungkin ya. Jadi sejauh ini sih lumayan cukup bagus sih untuk peringkat instruktur ini, dan terima kasih banget buat teman-teman yang mau memberikan ratingnya ya, tanpa komentar ataupun dengan komentar. Itu sangat membantu untuk channel saya atau kursus saya di Udemy itu bisa lebih bertumbuh lagi gitu, kurang lebih ya. Saya sudah pernah membuat satu video seputar Udemy ini. Jadi mungkin jika ada cerita yang belum saya ceritakan di sini, mungkin sudah pernah saya ceritakan di video sebelumnya, bisa cek link videonya saya taruh di deskripsi video ini gitu. Terus kemudian balik lagi, kenapa saya tetap menyebut bahwa Udemy ini passive income gitu. Kalau teman-teman nanya gitu, kalau kita belum sama sekali pernah ke Udemy gitu, dan terus kita masuk ke Udemy, ya menurut saya itu juga adalah sesuatu hal yang lumayan susah ya. Jadi sebenarnya membuat course, terus kemudian mengajar, terus kemudian mempelajari platform seperti Udemy, itu adalah menurut saya adalah 3 skill yang berbeda gitu. Jadi memang ada step by step sampai kita benar-benar ya percaya diri untuk mengupload video ke Udemy gitu. Kalau teman-teman sempat ngobrol sama orang-orang yang ingin membuat video di YouTube, salah satu tantangan terbesar bagi mereka kan biasanya kurang percaya diri gitu. Jadi dari mulai kepercayaan diri aja itu sebenarnya sudah effort buat kita. Itu belum kita membuat sesuatu gitu. Tapi kenapa di sini saya menyebut di Udemy passive income? Mungkin saya harus mengembalikan ke beberapa latar belakang yang terjadi sebelum akhirnya saya menaruh kursus saya di Udemy gitu. Jadi pada awal karir saya sebagai programmer gitu, saya kan kerja kurang lebih 1 tahun gitu. Terus kemudian ada tawaran dari teman untuk mengajar privat secara online gitu. Akhirnya ya waktu-waktu saya untuk malam hari terus kemudian weekend itu saya luangkan waktu untuk mengajar, sampai akhirnya di saat pekerjaan full time saya memutuskan untuk resign. Akhirnya kan saya full time sebagai seorang instruktur atau pengajar gitu, yang mana kalau secara perhitungan sebenarnya, misalkan satu orang privat saya satu hari bisa mendapatkan 50.000 gitu ya.
Jadi kalau saya misalkan memiliki target bahwa satu hari pengen mendapatkan 500.000 gitu, berarti kita harus menambah jumlah orang gitu. Dan menambah jumlah orang kalau privat ya sama dengan menambahkan jumlah waktu gitu ya. Jadi dari 50.000 1 jam, misalkan kalau 10 orang ya kita menghabiskan 10 jam per hari untuk mendapatkan 500.000 tersebut. Itu adalah hitung-hitungan kasarnya gitu ya. Kalau kita mau bekerja, effortnya adalah waktu. Dan dari proses tersebut akhirnya saya coba kemas materi saya berupa video, dan itu juga tidak langsung ke Udemy. Jadi awalnya saya coba share di Facebook, terus kemudian saya share juga di Tokopedia dan beberapa marketplace lainnya berupa DVD gitu. Jadi di burning dulu baru kemudian saya kirim berupa DVD gitu. Baru kemudian pelan-pelan saya mulai membuatkan website gitu, terus kemudian materi-materi tersebut bisa saya share berupa Google Drive. Jadi yang awalnya mungkin cukup lumayan effort dari sisi kemasan dan mengatur setiap produk, terus deskripsi pada masing-masing marketplace tersebut, akhirnya bisa ada dalam satu website aja, dan saya tidak perlu lagi membeli box DVD, melakukan burning dan lain sebagainya gitu, sampai akhirnya hal tersebut lebih dikemas lagi gitu. Terus akhirnya fast forward langsung ke pandemi gitu, akhirnya ya kepikiran untuk masuk ke si Udemy tersebut. Jadi belajar platformnya, terus coba ngupload ke Udemy gitu. Cerita sebelumnya yang saya cerita kayak di Tokopedia tuh sekarang masih ada gitu. Terus kemudian dari sisi websitenya lah dia sendiri itu masih ada. Jadi sebenarnya semua itu sudah running. Jadi ketika saya masuk ke Udemy itu sebenarnya ya videonya sudah ada gitu. Video tersebut sudah ada dan juga sudah dijual, juga sedang dijual di tempat-tempat yang lain seperti website dan Tokopedia. Jadi kalau kita benar-benar masuk ke Udemy mulai dari nol nih, mulai dari kita bukan seorang pengajar terus belajar untuk mengajar, terus kemudian kita juga belajar memberikan kualitas audio dan video gitu, terus kemudian mempelajari platform Udemy-nya sendiri, terus ya bagaimana kita coba untuk melakukan personal branding agar orang-orang juga percaya bahwa kita seorang instruktur. Stepnya lumayan lama, cuman ya beruntungnya mungkin ketika saya masuk dalam fase Udemy, step-step tersebut sudah saya lewatin pada level sebelumnya, yang mana itu hal-hal tersebut ya masih running sampai sekarang, seperti website dan juga versi marketplace gitu. Dan kalau dikebelakangin lagi, kalau tadi ngomongin tentang kepercayaan diri gitu, jadi pada awal-awal mengajar itu memang saya cukup antusias ya, maksudnya saya juga pengen melatih saya sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri tersebut, sampai pada saat itu saya coba bergabung di komunitas Android Developer Surabaya, terus kemudian membuat semacam webinar dan juga pelatihan gitu, terus dari situ mendapatkan channel hingga bisa mengisi acara di komunitas-komunitas lainnya dan juga masuk ke kampus-kampus juga, walaupun itu sudah lumayan cukup lama ya. Sekarang mungkin ya aktifnya cuman di channel pribadi aja, tapi hal-hal tersebut yang memang meningkatkan percayaan diri secara berlebih gitu. Sampai akhirnya ketika masuk di Udemy, mungkin yang kalau dikumpulin semua effort tadi itu ya akhirnya akan sangat besar, tapi ketika saya masuk ke Udemy, akhirnya effort itu mungkin hanya terjadi sebatas saya mempelajari platform Udemy dan bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana si Udemy monetize, terus bagaimana si Udemy melakukan profit sharing bersama instrukturnya. Jadi kurang lebih garis tersebut yang saya pikir itu juga bagian dari mindset passive income kita gitu ya. Jadi kesimpulan dari saya, mungkin ada teman-teman yang saat ini sedang bekerja sebagai software engineer, sebagai programmer junior maupun senior gitu. Ya sebenarnya saya sampai saat ini masih seorang full timer dan juga masih terus membangun Last Day. Tapi memang satu effort ke effort yang lainnya, mulai dari personal brand, terus kemudian coba membuat website yang sampai saat ini masih sederhana, kemudian berpindah dari satu platform ke platform yang lain, terus sampai akhirnya saya ada di Udemy gitu. Ya itu semua memang kalau dikerjain bersamaan memang cukup besar, tapi kalau kita mau meluangkan waktunya, mungkin lama-kelamaan effort tersebut akan turun gitu. Jadi
menurut saya mindset seperti itu juga perlu kita tanamkan pada diri kita gitu. Jadi menurut saya itu tidak ada atau mungkin sangat sedikit passive income yang effortnya itu benar-benar pasif gitu. Pasti awalnya juga kerja keras juga gitu. Jadi banyak hal yang kita butuhin. Jadi kalau kita seorang full timer, saya juga masih seorang full timer gitu. Ya akhirnya memang menyisihkan waktu demi waktu gitu sampai hal tersebut bisa benar-benar terjadi gitu. Walaupun yang misalkan contoh lainnya adalah misalkan ada teman-teman yang juga belajar mulai investasi kayak reksadana atau saham gitu. Kelihatannya ya kita bisa ngerjain kerjaan lain, tapi ketika baru masuk kan kita juga mendapatkan banyak overthinking kan. Dari overthinking tersebut akhirnya coba kita riset-riset mulai dari satu influencer ke influencer lain di YouTube gitu. Tanpa terasa ya sebenarnya hal tersebut menguras banyak waktu kita, apalagi ketika kita sedang lost gitu ya. Akhirnya kita coba membaca lagi bagaimana trik-trik yang sebenarnya works, atau mungkin juga yang terkini yang bisa memperbaiki masalah-masalah kita ketika melakukan trading gitu ya. Menurut saya itu di bidang apapun ada hal-hal berat seperti itu yang di awal kita memang terasa berat gitu, tapi ketika sudah dilewatin mungkin hal-hal berat tersebut tidak hilang ya, tapi mungkin tidak selalu hadir gitu. Jadi ya kadang ada masa berat, kadang ada masa juga tidak berat gitu. Jadi sejak kapan kita mau memulai passive income gitu, yang menurut saya itu segera dicicil aja, keyakinannya ada di mana, baru dimulai pelan-pelan gitu. Itu berlaku untuk di bidang apapun. Di teman-teman di komentar YouTube ini kan kadang ada juga bagaimana cara kita menjadi seorang freelancer atau menerapkan AdSense seperti AdMap itu di aplikasi gitu. Jadi menurut saya sih itu sebenarnya bidangnya beda-beda. Jadi memang perlu ketekunan dan juga jam terbang hingga pengalaman tersebut membentuk kita gitu. Jadi hal-hal yang awalnya rumit itu bisa kita solve pelan-pelan. Akhirnya mungkin kelamaan-kelamaan itu kerumitan itu tidak selalu datang gitu, karena sudah terlalu banyak setup yang sudah kita lakukan di awal sampai akhirnya itu bisa berjalan dengan cukup baik untuk daily activity kita atau aktivitas keseharian kita. Mungkin itu aja ya sharing dari saya pada video kali ini. Saya Irsad dari Lasde. Sampai jumpa di video berikutnya.